Oke, jadi kemarin kalian sudah buat mind map-nya tentang makromolekul. Nah, apa itu makromolekul? Apa aja jenis-jenisnya? Ibu rasa kalian udah baca dari buatan mind map kalian. Ibu lihat udah lengkap, bahkan ada contoh-contohnya, ada fotonya, udah bagus sekali dan menarik. Nah, jadi ini makromolekul itu ya kurang lebih beginilah gambarnya. Ini adalah sebagian kecilnya. Contohnya ini apa ini? Gambar apa sih ini sebenarnya? Kok di biologi ada kan gini? Iya, DNA, RNA ya, model-model beginilah ya. Nah, ini ada dalam manusia, kan ada di manusia. Berarti manusia itu adalah senyawa makromolekul, terdiri dari senyawa makromolekul, yaitu kumpulan besar. Kemarin kita udah bahas makromolekul, L-nya kurang ini. Itu adalah molekul-molekul yang besar, kumpulan molekul menjadi molekul besar. Nah, tapi ada juga disebut sebagai polimer. Dalam makromolekul ini ada yang disebut sebagai polimer. Polimer itu terdiri dari beberapa monomer. Monomer itu satuannya. Kalau sendiriannya disebutnya monomer. Nih, jadi kalau kita punya selulosa, itu selulosa itu terdiri dari kumpulan glukosa. Jadi selulosa itu termasuk sebagai polimer, termasuk sebagai makromolekul. Kenapa disebut polimer? Karena dia terdiri dari satuan-satuan yang disebut glukosa. Glukosa ada banyak glukosa, jadi satu kumpul membentuk polimer. Karena dia besar, molekulnya banyak, besar, maka dia disebut juga sebagai makromolekul. Nah, jadi polimer itu adalah kumpulan dari beberapa monomer. Monomer itu apa? Monomer itu unitnya, sendiriannya yang membentuk molekul besar. Jadi dasar dari molekul besarnya. Seperti ini contohnya glukosa. Nah, jenis polimer kemarin ada 4 yang kalian buat. Sumbernya itu sama aja kayak asalnya. Sifatnya itu yang berdasarkan tingkat panasnya ya, kemarin tahan panasnya. Terus ada jenis monomer, ada yang sejenis, ada yang beda jenis. Proses pembentukannya ada 2 macam. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau dari sumbernya ini udah jelas, nggak perlu dikasih detail lagi ya, karena kalau alami sama buatan pasti kalian tahu. Kalau alami berarti bersumber dari alam. Kalau buatan entah hewani atau entah alami makhluk hidup ya, hewani ataupun tumbuhan. Kalau dia buatan, ya buatan manusia, sintesis dari lab gitu. Misalnya senyawa apa ditambah senyawa apa membentuk polimer yang buatan kita. Tapi kalau alami memang sudah terbentuk dari alam. Ini ya contohnya kalau alami karbohidrat, protein, lemak. Nah nanti ini di akhir minggu depan mungkin, nah ini Ibu minta kalian bahas masing-masing. Karena apa? Ini sudah ada di biologi ya. Ibu rasa udah pernah belajar kan di biologi ini? Tentang karbohidrat, protein, lemak, bahkan dari kelas SMP udah ada tesnya, ujinya. Nah, jadi nanti ini dibahas oleh kalian, karbohidrat, protein, lemak ini, cuma nanti Ibu minta bahasnya ada yang tentang ujinya. Kalau manfaatnya, sumbernya, itu nanti kalian lebih tahu, karena itu lebih ke biologinya. Ini contoh-contohnya, ini yang alami, tadi karbohidrat, protein, lemak. Kalau ini yang buatan. Buatan itu banyak banget ya, tapi mungkin di sini cenderung kayak plastik, sejenis plastik. Kenapa? Karena plastik aja ada 7 macam. Fungsinya beda-beda. Nah, ini yang berdasarkan sifatnya. Nah, ini yang mau Ibu tanya. Dibuka coba mind map-nya. Ada 3 macam, ada termoplas, termoset, dan elastomer. Yang termoplas itu yang apa sih? Beatrice dulu deh, coba Beatrice, yang termoplas yang apa? Sorry Bu, Ibu agak ngelak Bu. Oh, oke. Ini dibahas masing-masing ya. Termoplas yang apa? Beatrice, yang bagaimana? Termoplas ya Bu? Hmm. Kalau termoplas itu yang nggak tahan panas, terus dia lunak,
terus juga dia meleleh kalau dipanasin. Meleleh kalau dipanaskan, nggak tahan panas dan lunak. Berarti kalau termoset kayaknya ini agak kebalikannya. Apa Nando? Yang kamu dapat termoset? Termoset itu yang tidak melunak jika dipanaskan. Tidak lunak. Bentar. Tidak lunak, terus apalagi? Ini kok nggak bisa Ibu ini, bentar. Mau Ibu tulis. Ini tadi punya Beatrice, lunak. Terus apalagi tadi Beatrice? Tidak tahan panas, Bu. Tidak tahan panas. Terus satu Iya. lagi? Meleleh kalau dipanaskan. Ya, karena dia meleleh, dia bisa dibentuk ulang, didaur ulang dengan mudah, dicetak lagi. Jadi ketika dia meleleh, kenapa meleleh? Karena nggak tahan panas. Nah, kalau yang ini, yang termoset tadi apa kata Nando, tidak lunak. Terus selain tidak lunak, apa Ndo? Vitamin. Kebalikannya ya? Apalagi siapa yang bisa kasih ini? Ngelak Utami banget. barusan ngelak banget, Bu. Bentar. Oke, ntar. Bu ganti koneksinya. Udah, masih ngelak nggak? Udah enggak, Bu. Dari awal ya ngelaknya ya? Iya, tapi tadi di awal dikit cuman kok, Bu. Cuman tadi agak parah ya. Oh iya udah, ini udah ganti. Sorry ya. Oke, jadi ada termoplas, termoset, sama elastomer. Kalau yang termoset berarti itu hampir kebalikan sama termoplas. Tadi kata Nando tidak lunak. Selain tidak lunak, ada lagi? Bentuknya permanen. Iya. Karena dia tahan panas nggak kalau termoset? Tahan. Lebih tahan panas ya dibanding yang termoplas. Karena dia tahan panas, maka bentuknya permanen. Artinya apa kalau permanen? Nggak bisa lagi dicetak ulang. Jadi karena dia susah meleleh, gimana mau cetak ulangnya? Kalau dia gampang meleleh kan dia bisa dilelehin dulu, terus baru dicetak ulang. Kalau yang elastomer, nah ini yang agak beda daripada dua yang di atasnya. Apa kalau yang elastomer? Elastis. Selain elastis ada lagi nggak? Oh, bisa balik-balik bentuknya. Nggak bisa ditulis nih. Bisa balik bentuknya. Bisa dicetak ulang. Bukan dicetak ulang mungkin ya ini. Karena dia elastis bisa dibentuk. Bentar ini. Oke, kita lanjut aja deh. Nah ini gambar-gambarnya kalau yang termoplas tadi ya. Yang bisa dicetak ulang berarti yang mudah meleleh, nggak tahan panas. Terutama yang dua di bawah ini, yang nggak tahan panas, yang dua di bawah ini. Kalau yang termoset itu yang biasanya ini disebutnya bakelit ini, yang untuk listrik. Disebutnya bakelit. Jadi ini nama senyawanya ya. Untuk sekring listrik, kenapa harus pakai yang termoset? Karena biar dia kuat, nggak gampang kalau misalnya kita nyolok gitu. Kelamaan kan cenderung panas. Nah, biar nggak meleleh, dia pakai bahannya yang termoset. Tapi ada juga yang nggak termoset alat listrik ini. Nanti kalau makanya ada pernah nggak lihat kabel apa sih namanya extension kabel yang palanya itu yang kadang-kadang bisa meleleh atau mungkin colokan ini juga sekring ada juga yang gampang meleleh. Artinya dia bukan termoset. Jadi ketika dia panas dia langsung meleleh.
Terus ternyata ada juga pakaian, kain yang sifatnya termoset, itu bahan-bahan yang polyester. Nah, makanya bisa dipanaskan dengan suhu tertentu kalau disetrika. Tapi kalau bukan bahan-bahan yang termoset, ada kan pakaian yang bukan termoset, itu artinya ketika dia digosok dengan suhu tertentu aja dia langsung apa ya, harus langsung meleleh gitu, langsung bolong. Pernah nggak gosok baju baru ditempelin aja udah bolong? Nah, biasanya itu adalah bahan-bahan yang bukan termoset, bukan polyester. Karena biasanya yang termoset itu kalau pakaian ada bahan polyesternya. Kalau polyester nggak 100% ya, biasanya kalau pakaian itu ada juga yang campuran. Makanya kalau dia campuran hanya bisa sampai suhu tertentu dia ininya, disetrikanya. Kalau kalian perhatikan di pakaian itu ada batas berapa, suhu berapa dia harus disetrika, jadi nggak sembarangan. Itu karena persentase dari termosetnya berbeda-beda setiap pakaian. Biasanya kalau yang polyester agak mahal harganya, tahan panas. Nah, ini kalau yang elastomer. Elastomer tadi itu yang bisa dibentuk ya, elastis. Nah, bisa sih dicetak kembali, cuman ini suhunya harus sangat tinggi kalau yang ini untuk dibentuk ulangnya. Tapi yang jelas ini elastis. Nah, itu kalau berdasarkan sifatnya tadi ya. Nah, ini yang berdasarkan jenis monomernya. Nah, jenis monomer ini ada dua macam. Ada yang homo, ada yang copolimer. Kalau dari kata homo aja udah tahu pasti. Homo itu artinya kan sejenis. Nah, maka ini dari kata homonya aja artinya sejenis nih, polimernya sama nih. Kalau diperhatikan gambarnya, setiap satuannya sama. Membentuk rantai yang sangat besar, sangat panjang, bahkan mungkin cenderung kayak nggak putus saking panjangnya, tapi semuanya terdiri dari satuan yang sama, itu namanya homopolimer. Kalau yang itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Kalau ini contohnya ada tiga, ini satuannya ya. Nah, jadi setiap tiga sampai banyak. Pokoknya dia satuannya, monomernya berbeda-beda. Monomernya ada tiga jenis. Boleh juga 4, boleh juga 5, sama kayak DNA, RNA itu kan banyak banget ya. Asam-asam aminonya tadi yang pertama tadi ada adenin, guatin, itu kan semuanya itu beda-beda tuh, kalau jadi satu baru jadi DNA ya, ada ininya sendiri kan ya, rumusnya sendiri, Ibu lupa. Nah, itu termasuk copolimer. Nah, sebenarnya monomer itu apa? Monomer itu satuannya ini. Ini polietilena. Ini nama lainnya polietena atau polietilena ya. Sama aja ya, kalau di bahasa monomer pakainya etilena, propilena, bukan propena kalau di bahasa polimer. Nah, itu dari satu jenis etena ini, kelihatan nggak sih kursor Ibu? Nah, ini satu jenis etena, gabung jadi banyak, makanya disebutnya poli. Poli dari etena, banyak dari etena. Nah, etenanya itu yang disebut sebagai monomer sendiriannya. Nah, ini yang contoh tadi, yang homo terdiri dari satu jenis. Kalau homo, reaksinya cenderung reaksi adisi. Nanti kita ke reaksi pembentukan kan ada dua macam. Kalau yang homo itu cenderung ke yang adisi. Kalau yang copolimer cenderungnya ke yang kondensasi. Nah, ini contohnya nilon 66. Nilon 66 ini bahan serat pakaian ya. Bisa juga untuk lain-lain sih, cuman ini tahu kan nilon, benang nilon yang dia kuat. Nah, bisa untuk hal lain juga bisa. Tapi ini serat namanya. Terdiri dari dua monomer, asam adipat sama heksametil diamin. Nah, ini
Tadi yang Ibu bilang berdasarkan pembentukannya ada dua macam, ada kondensasi, ada adisi. Tapi yang adisi tadi cenderung yang homo, kalau kondensasi yang copolimer yang dua jenis. Nah, ini yang kondensasi contohnya. Kalau yang kondensasi itu kan karena dia dua jenis, maka reaksinya adalah reaksi penggabungan. Bu, boleh nggak kalau bukan dua jenis? Bisa, bisa aja polimer itu nggak harus, kalau yang kondensasi atau yang copolimer nggak harus dua jenis, bisa lebih dari dua. Nah, tapi kalau ini, itu contohnya dua jenis seperti yang tadi nilon 66. Syaratnya apa? Kalau dia kondensasi, syaratnya dia harus punya dua gugus aktif. Ya, kalau di sini gugus aktifnya ada amina sama COOH. Gugus dari asam karboksilat sama amina. Ya, kita udah belajar kan itu senyawa turunan alkana. Jadi kalau cuma alkana doang, nggak punya gugus-gugus seperti ini, kemungkinan dia nggak bisa mengalami reaksi kondensasi. Jadi yang bisa itu hanya yang punya gugus-gugus aktif. Gugus aktif itu yang kemarin ada di benzena, ingat ya, yang ada di benzena, tapi bagian-bagian yang di depannya itu. Nah, jadi ini biasanya juga kalau reaksi kondensasi, polimer dengan kondensasi, dia melepas molekul kecil. Kalau ini yang dilepas adalah airnya. Nah, jadi dia melepas satu hidrogen, dengan OH. Nah, dua gugus aktifnya itu OH dan NH. Yang kaya akan elektron, yang kurang elektron. Itu maksudnya gugus aktif itu seperti itu ya. Dia bisa melepas atau menangkap elektron. Kelebihan atau kekurangan elektron. Kalau gugus aktif itu maksudnya seperti itu. Kalau cuman metil, nah dia nggak ada kecenderungan untuk mengikat atau menangkap elektron. Tapi kalau gugusnya ada nitrogen, terus OO ini, COO, nah itu punya kecenderungan. Karena COO itu kan cenderung dia negatif. Nah, jadi ini yang gabung ini. Ini yang hasil gabungannya tadi. Dari dua gugus NH2 dengan COOH, sekarang langsung nempel. Nah, ikatannya ini nanti ada namanya sendiri, nanti yang dibahas di protein. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi ini nanti cuman sedikit kok, kalau kalian bingung nanti gimana reaksiinnya, Bu. Kalau dia reaksi kondensasi ini, karena produk-produk polimer yang kondensasi yang kita pelajarin itu cuman sedikit, maka nanti mungkin bisa lebih mudah diingat. Itu cuman ada nilon 66, dakron, bakelit, nanti yang muncul. Nah, kalau reaksi adisi, ya dengan cara adisi. Adisi itu apa? Adisi itu kan menambah atom dengan cara memutus rangkapnya. Jadi nanti intinya rangkapnya putus. Makanya kalau adisi syaratnya harus ada yang rangkap. Kalau tadi yang kondensasi harus ada gugus aktif. Kalau adisi yang harus ada itu ikatan rangkapnya. Jadi kalau punya ikatan rangkap antara C sama C, itu kemungkinan akan mengalami reaksi adisi. Jadi CC-nya itu putus, nyambung-nyambung jadi satu. Nah ini yang hasil putusannya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang adisi, ingat tadi, kalau yang adisi cenderung ke monomer. Monomernya yang sejenis, homopolimer. Dan ingat lagi satu, biasanya tapi nggak semua ya. Biasanya kalau yang adisi depannya itu tulisannya poli. Poli itu banyak kan, artinya banyak dari etena, banyak dari propilena. Itu biasanya poli, dia kalau reaksinya adisi. Nah, ini hanya
sedikit kesimpulan aja. Jadi kalau misalnya polimer alami kan, oh ya, kalau karet alam ini nama lainnya polyisoprena. Jadi biasanya itu kalau bisa disimpulin dari sini, sorry, ketahuan soalnya nih. Nah, jadi kalau bisa disimpulin dari sini, polimer alami itu umumnya yang namanya nggak ada poli-poli. Kalau sintesis yang ada biasanya ya, nggak semua. Jadi kalau yang ada poli-poli, bahasanya gini, kalau yang ada poli-poli dia sintesis kecuali polyisoprena. Karena polyisoprena itu karet alam. Ya, jadi semua yang poli itu adalah sintesis kecuali polyisoprena. Yang poli-poli juga udah pasti adisi. Ya, kalau yang poli-poli reaksinya adisi. Kalau adisi adalah homopolimer, nggak mungkin sih adisi itu copolimer karena pasti dari satu jenis. Nah, ini contohnya tadi selulosa terdiri dari glukosa. Sama amilum juga terdiri dari glukosa, cuman glukosa itu kan sama ya C6H12O6, tapi kalau secara kimia dia ada yang bentuk secara apa sih orientasinya beda. Gugus OH-nya ada yang kebalik atau kita bisa isomer gugus aktifnya berbeda. Ini isomer gugus aktif antara amilum sama selulosa. Ingat ya, isomer gugus aktif ingat nggak? Kan misalnya ibu punya gini, misal ya, ini hanya misal. Nah, ini kan misalnya ini adalah senyawa yang punya C chiral, ingat nggak? C chiral itu yang C mengikat 4 gugus berbeda. Jadi dia punya isomernya. Isomernya kalau misalnya di isomer dari bawah, cuman berubah begini. Tapi senyawa ini beda. Secara orientasi, secara 4 dimensi senyawa ini berbeda. Nah, itu juga glukosa di amilum dengan glukosa yang di selulosa itu begitu maksudnya. Beda secara orientasi, cara dia letak Cl atau CH3-nya jadi berubah secara 4 dimensi. Makanya dia sifatnya dari amilum sama selulosa beda. Yang bisa kita konsumsi yang mana? Selulosa apa amilum? Selulosa tahu kan? Yang bisa dikonsumsi manusia yang mana? Amilum atau selulosa? Amilum. Amilum. Kalau selulosa itu yang apa? Contohnya? Rumput itu selulosa bukan sih? Iya. Iya nggak, Ibu takut salah nih. Kamu yang lebih pakar biologinya. Jadi selulosa itu setahu Ibu yang dikonsumsi sama hewan ya. Kita nggak bisa konsumsi selulosa. Contohnya aja di situ kayu atau serat apa namanya rumput. Kok ini salah. Nah, ini protein yang dari apa namanya ulat sutra itu loh, ini protein atas ini maksudnya yang jadi sumbernya nih wall sutra. Nah di sini kan bisa lihat ya kalau dia nggak ada tulisan poli berarti kondensasi. Nah kalau yang sintesis ini masih banyak banget, ini contohnya cuma 4 tapi padahal banyak banget. Nah yang perlu kalian lihat, ingat di sini itu tadi yang Ibu bilang, ketika kita belajar polimer nanti namanya akan sedikit beda. Nih, ini kan etilena, etil dari etil. Itu sebenarnya sama aja kayak etena. Jadi etilena sama etena itu sama. Ini juga propilena. Propilena itu sebenarnya propena. Cuman kalau dibuat jadi poli, depannya ditambahin poli, boleh kamu tulisnya polipropena, boleh juga kamu tulisnya
polipropilena, sama aja. Itu ya. Etena juga boleh polietena atau polietilena. Nah, di sini ada yang muncul apa sih? Selain teflon ada juga tadi Ibu bilang yang sering muncul kalau dia sintesis itu dakron, nilon 66, bakelit. Nah, biasanya itu yang muncul. Nah, nanti boleh cari informasinya apa sih monomernya dari apa aja. Nah, kalau PVC ini, kalau polietilena ini plastik biasa ya. Plastik-plastik yang termoplas. Kalau PVC ini, plastiknya yang pipa, tadi pipa yang agak tebal. Ini juga PVC ini sekarang bisa juga untuk apa atasnya rumah itu namanya? Yang untuk di atas rumah itu namanya apa lupa Ibu? Untuk lampu itu. Yang lampu kita taruhkan ada yang di atasnya itu. Pasti kok kamu nggak tahu juga sih? Tahu nggak maksud Ibu? Apa Beatrice? Plafon. Iya, plafon. Jadi plafon sekarang itu, kalau dulu pertama-pertama plafon itu zaman dulu pakai kayu. Terus berkembang pakai gipsum. Ya, benar nggak pernah ada gipsum. Cuman kalau gipsum itu seandainya misalnya rumahnya ada bocor dikit, gipsum itu kan kayak bubur, dia cepet apa kalau misalnya sering kena air, kena lembab, kena bocor, bisa rusak, bisa jadi bubur. Tapi kalau dia PVC ini yang lebih terbaru lagi, makanya harganya lebih mahal. Kalau PVC ini dia lebih tahan air. Nah, ini juga kalau PVC ini bisa motifnya banyak banget, dia bisa kayak motifnya jadi kayak kayu. Jadi mungkin rumah kalian udah pakai PVC semua ya. Nah, kalau rumah-rumah zaman dulu itu paling mentok-mentok tuh gipsum paling, atau bener-bener kayu triplek. Nah, kalau yang PVC ini lebih bagus. Kalau yang propilena ini yang plastiknya itu yang plastik benar-benar lebih plastik lagi daripada yang etena. Biasanya nih ya, tali plastik itu maksudnya tali rafia. Tali rafia itu kan plastik. Karung plastik juga pernah lihat karung plastik? Kan karung ada yang kalau lomba 17-an itu kan ada karung yang kayak bahan coklat-coklat itu, kayak kain itu ya. Kayak tambang. Nah, ini yang karungnya yang bentuknya plastik yang kayak karung beras lah, kurang lebih kayak gitu. Karung beras sekarang kan dia kayak plastik. Nah, kalau teflon ini banyak banget sekarang. Teflon ini bukan cuma sebagai untuk apa penggorengan untuk masak, tapi hampir beberapa produk sekarang luarnya atau lapisannya digunakan lapisan teflon. Bahkan sekarang lebih ada lagi yang modern daripada teflon, yaitu pakai lapisan keramik. Nah, kalau misalnya beli setrikaan atau apa sih namanya yang untuk penanak nasi itu, nah sekarang bukan pakai teflon lagi, udah pakai yang terbaru sih setahu Ibu udah pakai lapisan kayak keramik gitu. Jadi dia lebih tahan gores. Kalau teflon ini nggak tahan gores, makanya kalau masak ada pakai teflon, penggorengannya sutil, tahu sutil nggak? Yang untuk masak itu. Nah, sutilnya itu nggak boleh sembarangan. Kalau sutilnya kamu bukan pakai yang untuk teflon, tergores dia. Kalau udah tergores dia nggak tahan lengket lagi. Jadi itu karena industri selalu berkembang ya, jadi banyak perubahan. Ini materi lama. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, mungkin kamu udah baca tadi. Ini dikerjain ya, udah masuk semua belum 5 orang? Anin mungkin yang belum masuk, Nin. Iya, Bu. Sama Dishon, masuk dulu Anin dan Dishon di sini kodenya. Nanti cuma ada 3 soal aja. Sebentar, Pak. Sebentar, Bu. Aku harus itu buka dulu. Ya. Yang lain ada pertanyaan nggak?